Salam sejahtera untuk kita semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Biarlah kiranya pertolongan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran dalam menyambut sabda Tuhan pada saat ini. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang patut kita renungkan untuk memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita buka Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53, supaya kita baca demikian kebenaran firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah kita di mana memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Tentu mulai daripada Yesus lahir di dunia ini sampai kepada kematiannya dan kebangkitannya, itu satu rangkaian peristiwa di mana Allah membuat misinya melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia. Misi itu sudah selesai dilakukan. Tugas itu sudah dipenuhi oleh Yesus Kristus. Tibalah waktunya Yesus Kristus ingin meninggalkan dunia ini dengan terangkat ke surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, akan tetapi apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Di mana ketika Yesus sebelum terangkat ke surga, dia masih sempat menasihati, menegur, bahkan meneguhkan iman para muridnya supaya mereka melanjutkan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Artinya, Yesus sudah menyelamatkan dunia. Yesus sudah menebus dosa. Tapi belum semua orang percaya akan keselamatan yang dibawakan oleh Yesus Kristus. Maka tugas itu diberikan oleh Yesus kepada para murid dengan tujuan supaya dunia ini benar-benar terselamatkan, supaya dunia ini
benar-benar memahami bahwa dunia ini sudah diselamatkan oleh satu orang, yaitu Allah, yang berupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Maka keselamatan itu sudah diberikan dan itu harus senantiasa diberitakan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, sampai kedatangan Yesus kembali ke tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Yesus kembali mempertegas kepada para murid bahwa apa yang tertulis dalam kitab para nabi tentu digenapi oleh Yesus Kristus, di mana penggenapan itu menjadi sebuah kepastian bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, hal apa yang boleh kita lihat, hal apa yang menarik di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, dikatakan Yesus terangkat ke sorga dan kita bersukacita. Yang pertama, sukacita yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika Yesus terangkat ke sorga, karena ada jaminan bahwa kita juga akan bersama-sama dengan Dia. Karena keterangkatan Yesus ke sorga ada juga tujuannya. Apa yang dikatakan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di sana dengan tegas dikatakan bahwa Yesus akan pergi meninggalkan manusia, tujuannya menyediakan tempat bagi kita. Menyediakan tempat bagi orang-orang percaya, bukan bagi pemabuk ya, bukan bagi pemarah, bukan bagi pendusta, bukan bagi pembohong, tapi bagi orang-orang yang percaya, yang sudah menerima keselamatan, yang menghidupi keselamatan itu, yang membuktikan keselamatan itu lewat perbuatan-perbuatan nyata di dalam kehidupannya. Maka Yesus terangkat ke surga, menyediakan tempat bagi kita, maka sudah pasti kita akan bersukacita, maka sudah pasti kita akan senang, bergembira, karena ternyata Yesus memastikan ada tempat bagi kita di tempat Dia. Tak persoalan, kita tidak perlu memperdebatkan apakah di kanan atau di kiri atau di muka atau di belakang, tetapi yang pasti ada tempat bagi setiap orang yang percaya di sana. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini yang mau diingatkan kepada kita pribadi lepas pribadi, membuat kita bersukacita karena kepastian akan iman kita. Apa yang kita imani selama ini tidak sia-sia. Apa yang kita percaya selama ini tidak percuma. Tetapi justru lewat Yesus terangkat ke surga, iman kita, kepercayaan kita semakin disempurnakan di dalam Dia. Ini membuat kita bersukacita. Nah Bapak Ibu, sekedar mengingatkan, ada sebenarnya 2 kali Yesus terpisah dengan para murid. Yang pertama ketika Dia mati di kayu salib selama 3 hari, Yesus dan para murid terpisah di sana. Dan peristiwa yang pertama itu sangat menakutkan. Para murid di situ sangat khawatir, bahkan banyak mereka kehilangan iman. Tapi keterpisahan yang kedua, yaitu di dalam firman Tuhan ini, ketika Yesus naik ke surga. Tapi keterpisahan yang kedua ini tidak lagi membuat para orang percaya atau para murid itu ketakutan, tetapi bersukacita. Karena apa? Karena ada kepastian itu.
Lalu kita akan mempertanyakan kembali di dalam keberimanan kita pada saat ini. Bagaimana kehidupan kita? Apakah kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh sukacita di dalam Tuhan? Atau kehidupan kita, kehidupan yang penuh dengan sungut-sungut yang jauh daripada Tuhan? Tapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita mau diajak untuk bersukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus karena ada tempat bagi kita. Ada kepastian iman bagi kita bahwa apa yang kita percaya itu tidak sia-sia. Yang ketiga, Bapak Ibu, dari firman ini kita mau mempertunjukkan sukacita kita sebagaimana yang diamanatkan oleh Yesus Kristus. Yang diamanatkan oleh Yesus Kristus dikatakan dalam ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Orang yang bersukacita pasti mempersaksikan apa yang telah membuat dia bersukacita. Contoh sederhana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada seorang anak kecil, dia berkunjung ke tempat kakeknya. Ketika dia berkunjung ke tempat kakeknya dengan sukacita memberikan kado kepada cucunya ini. Cucunya ini memang sudah lama menginginkan kado itu. Maka sepulang dia dari tempat kakeknya, dia menunjukkan kado ini kepada semua kawan-kawannya. Aku mendapatkan kado ini dari kakekku. Kakekku sangat baik. Kakekku memberikan ini dan itu. Nah, kita juga demikian Bapak Ibu. Secara sederhana kita mau diajak, orang-orang percaya mau diajak, orang-orang percaya mau diarahkan untuk mempersaksikan kebenaran kebaikan Kristus yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita lewat perbuatan-perbuatan kita. Ketika Kristus memilih kita, orang-orang percaya, maka Kristus tidak pernah salah pilih. Ketika Kristus menyuruh kita, maka Kristus juga sudah memperlengkapi. Maka orang-orang yang bersukacita tentu di dalam kehidupannya harus memberitakan kebaikan Tuhan. Harus mempersaksikan kasih Kristus lewat perbuatan-perbuatan nyatanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus sesungguhnya sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Lalu ada mungkin banyak dari kita berpikir di manakah surga itu? Apakah di atas, di bawah, atau lain sebagainya? Tetapi kalau kita merujuk kepada kitab Wahyu, langit yang baru dan bumi yang baru itu, sesungguhnya surga itu tidak ada di sana. Tapi dunia ini yang diperbaharui. Lalu surga itu di mana Bapak Ibu? Surga itu sesungguhnya yaitu Kristus itu sendiri. Kalau engkau percaya kepada Kristus, kalau engkau beriman kepada Kristus, maka engkau masuk ke dalam surga itu sendiri. Karena Kristuslah sang surga itu sendiri. Dialah pemiliknya. Maka tidak perlu kita di dalam kehidupan ini mencari kemana-mana. Carilah, imanilah, dan percayalah kepada Yesus Kristus. Maka ketika engkau beriman percaya kepada Yesus Kristus, di sanalah engkau menemukan surga itu. Di sanalah engkau bersukacita. Surga itu adalah sebuah sukacita yang tidak ada penderitaan, tidak ada tangis, tidak ada kepahitan. Yang ada semuanya kedamaian, kebahagiaan, dan sukacita. Maka ketika kita hidup dan beriman kepada Yesus Kristus, semuanya itu akan kita peroleh di dalam kehidupan. Surga itu sebuah tempat yang tentu tempatnya kita tidak tahu di mana. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka Kristuslah yang akan membawa kita ke surga itu. Oleh karena itu Bapak Ibu,
Kita sudah diselamatkan dalam Yesus Kristus. Kita sudah ditebus. Maka tetaplah beriman kepada Yesus Kristus. Tetaplah bersuka cita dalam Kristus. Dan tetaplah beritakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik. Untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu ini kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya sukacita kami bagikan kepada setiap orang. Sehingga orang-orang juga bersukacita bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.